pilar masa depan. Cikampek Selatan bersinar gemilang, inovasi dan kerja keras jadi tujuan. Kami terus maju, mencapai cita-cita. Kalau biawak tuh kalau malam tidur. Karena mereka tidak nokturnal. Beda sama ular ya. Ular itu nokturnal. Makin malam dia makin agresif. Itu Biawak udah berapa kilo itu Kang Wawan? belum dibawa ke posyandu. Belum ya, aduh harusnya dibawa ke posyandu dong. Itu mungkin biasanya punya, ya jangankan manusia ya, hewan pun biasanya punya nama. Mungkin ini dikasih nama apa Kang Wawan? Tadinya dia nggak punya nama, terus dititipin di rumah aku karena mau dikawinin kan sama yang betina. Aku namain Soleh, biar dia baik. Jadi namanya si Soleh. Inilah Soleh dari Cikampek ya. Kalau betina namanya siapa tuh? Si Amai. Wow. Tadinya kan aku pikir dia jantan, aku kasih nama Jamal. Ternyata bertelur, udah we namanya jadi si Amai. Ya Bunda, ngomong-ngomong jantan atau itu ini jantan bukan ini? Betina. Ini betina. Betina. Kalau untuk sexing ular, maksudnya kalau untuk pengen tahu jenis kelamin ular itu butuh waktu. Jadi waktu kecil di probing itu dilihat dari anus. Iya. Nah nanti langsung di sexing pakai alat lagi. Nah kalau kayak kadal-kadalan gini itu lebih enak cari tahu jenis kelaminnya. Pada Karena saat besar dia mungkin, pup, ya. kalau jantan tuh keluar si kelaminnya dari sini, nah dari pangkal ekor. Iya. Jangan nakal atuh nak. Mungkin kita tawarkan kepada penonton, ada yang mau gendong sesoleh nih, barangkali silakan yang mau gendong sesoleh, ayo mangga penonton. Oke, mantap, ini dia. Oke, sini dulu. Oke, sebelum kita pegang-pegang atau elus-elus si Soleh, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana? Aku Kayla dari Cikampek Selatan. Dari Cikampek Selatan. Cikampek Selatan. Kenapa sih pengen pegang si Soleh? Pegang Soleh apa ownernya? Boleh kok, beneran. Ownernya juga boleh. Ini mau nyoba megang soalnya dulu punya itu juga biawak. Punya biawak? Iya. Punya biawak atau abinya yang mirip biawak? Tapi itu versi kecilnya banget, kayaknya masih anakan. Ini pulang-pulang pasti banyak minta nih sama abinya. Bi, mau ini pasti. Tenang. Oke, boleh digendong. Aman gak ya? Ini aman ya? Oke. Sini. Jangan diikutin ya, kalau gak ada yang profesionalnya nih. Lihat ke sana, ke kamera. Lihat ke kamera. Oke, boleh, mantap. Pak Lurah mau? Pak Lurah kalah ya sama anak cewek tuh, lihat tuh. Si Soleh mah kalau ke cewek gitu anteng, apalagi cantik. Wes, tahan Soleh. Lu udah Soleh, jangan nakal lu. Teteh itu bisa berani seperti Bunda? Emang awal dari kecil? Iya, dari kecil aku suka melihara reptil kayak landak, terus aku juga kayak suka nangkap hewan gitu lah. Oh, mantap, punya keberanian ya, punya keberanian. Iya. Udah mungkin cukup berat itu. Oke, luar biasa. Teteh mau coba ularnya? Ular apa nih? Ular apa? Apa aja? Wes, mulai lagi tuh King. Si King. Wes.
Oh, si King minum susu. Waduh. Kayaknya lebih asik kalau sambil menari ya. Jangan, bukan penari ular ini, bukan. Geli enggak? Teteh, geli enggak itu? Enggak. Enggak takut deh? Enggak. Iya. Seneng ya? Kasih dong pesan-pesannya buat yang lain biar tidak takut. Nah, ini nih. Boleh pegang mic ya? Pegang sendiri aja ya. Kalau buat takut sih kayaknya dari diri masing-masing gitu. Kadang awalnya juga suka takut, tapi kalau udah terbiasa gitu ngelihat atau megang jadi nggak takut. Awalnya takut. Iya. Oh, mungkin ini ya Bun ya. Yang takut itu cuma sebentar. Penanganan awas tuh si Soleh tuh. Sama si siapa ini, si King nih. Oh. Namanya Kiko, ager. Oh, Kiko itu singkatan King Koros. Udah cukup. Kiko tidur ya Kiko, udah malam Kiko tidur. Oke Teteh. Oke, terima kasih. Teteh, terima kasih. Boleh atas lanjut lagi. Coba keberanian ya. Oke. Terus terang Bun, ya memang Tepuk tangan dong buat Tetehnya, Teteh Kailanya. Mantap. memang tidak semua orang ya yang punya keberanian seperti itu, termasuk saya kalau lihat anak kucing yang kecil itu sangat geli sekali itu. Nggak tahu saya kayaknya faktor keturunan atau gimana Bunda ya. Kenapa Bapak takut kucing? Awalnya apa? Pasti ada awalnya. Nah, saya itu dari orang tua pun sama ya, seperti Oh, takut. berarti faktor keturunan. Mungkin ya. Semua itu pada takut Bunda. Itu. Oke. Terus ini Bunda, apa saja sih reptil eksotis yang menjadi daya tarik utama buat masyarakat itu biasanya itu? Biasanya kalau masyarakat itu kalau ngelihat misalkan ular besar, dia pasti tertarik, ataupun dari warna albino, warnanya kuning atau putih. Nah kalau misalnya kayak buaya juga besar terus jinak, itu pasti langsung bikin daya tarik tersendiri. Kayak tadi kan mungkin kalau misalkan kita cuma bawa koros, orang udah biasa aja, tapi pada saat kita bawanya king koros, orang kan banyak yang aneh, itu ular apa gitu kan. Pokoknya yang king itu kayaknya luar biasa. Ya, betul. Aduh, ini si Soleh mulai deket-deket ini si Soleh. Kalau si Soleh mah aman. Kalau ya? yang betina, yang aku itu kalau dibawa edukasi nggak boleh meleng. Dia makan ular. Makannya ular. Iya, jadi iseng. Pernah 2 kali lagi edukasi, yang satu pegang ular pucuk, ditengok udah dikunyah habis. Kalau dia aman seriusan. Karena di rumah aku biasain ya, biawak, ular itu dibarengin sama kucing, sama anjing, sama musang. Nih Leh, jangan makan ular ya. Nih makan ini aja nih, produk Cikampek Selatan nih. Waduh. Ya Bunda, terus kan ya kadang-kadang ya termasuk saya sendiri itu kan suka ada takut, ada geli segala macam. Mungkin Bunda bisa untuk memberikan tip-tipnya agar kita ini tidak merasa takut atau memang tidak merasa geli itu, seperti itu Bunda ya. Kalau untuk takut sendiri ya biasanya kita kasih kayak terapi kayak gitu, harus sering-sering lihat, harus sering megang, Sering-sering ini ya ketemu ya, sering iya, bermain lah, lama-kelamaan juga nanti hafal karakternya. Makanya kenapa pada saat kita edukasi ataupun gathering, yang harus dibawa itu yang udah bener-bener jinak. Jadi sebetulnya bukan jinak ya, sering dipegang, mereka udah tahu gitu. Adaptasi. Ya, udah adaptasi Ya. dengan pelayan manusia. Karena reptil itu nggak kenal tuannya ya, beda sama mamalia. Reptil itu mau dipelihara setahun, 2 tahun, 10 tahun pun
Ini kalau yang memang ketakutan seperti saya ini nggak enak juga nih Mas Erwin ya. Agak deg-degan juga. Cuman ya saya berusaha lah untuk menenangkan ya. Apalagi kalau tadi lihat King Cobra. Terus mungkin apa tadi ular apa lagi Bunda? Ada sih yang berbisa menengah ya. Itu biasanya teman-teman yang suka pada snack show tuh yang dipakai gigit-gigit lidah kayak gitu. Iya. Kebetulan saya juga bawa teman-teman yang biasa snack Yang show. biasa ya. Oh iya. Nah, ini cincin mas, tali wongso. Oh. Biasanya di Cikampek mah jarang kecuali lepasan. Dia ini adanya di daerah dingin. Ini enggak, Jawa Barat juga banyak. Ada cincin mas, ada cincin perak. Nah ini berbisa menengah. Jadi kalau ngegigit tuh, apalagi sampai dikunyah ya, karena taringnya dia tuh di tengah, bukan di depan. Dia taring tengah. Jadi kalau gigit, kalau ngunyah lama baru bisanya tuh masuk ke tubuh. Saya pernah digigit dulu, dikunyah sama dia tuh, karena memang posisi lagi capek, jadinya demam. Ini cincin mas. Iya. Cincin peraknya ada gak Bu? Ada. Oh ada. Warnanya hitam sama perak. Jadi kita biasa nyebutnya cinper sama cinmas gitu. Ini biasa dipakai gigit-gigit lidah tuh yang suka pada debus. Kirain biasa lumayan nih buat mas kawin gitu. Boleh aja kalau yang dinikahinnya orang reptil mah. Tapi yang albinonya ya. Oh, nah perbedaan albino yang biasa itu apa aja? Kalau albino itu warnanya pasti badannya putih, matanya merah. Matanya merah. Ada lagi lekustik. Apalagi tuh? Badannya putih, matanya hitam. Iya serius. Ya. Kayak di hewan juga, misalkan apa ya? Kucing misalkan. Nah itu ada yang bulunya putih tapi matanya merah, itu albino. Albino. Ada lagi bulunya putih tapi matanya hitam. Oh itu kayaknya Lucy kayak gitu. Nah kalau di ular seperti itu. Pernah lihat kan ular kayak ular siluman katanya warnanya putih. Ya. Nah kalau matanya merah berarti dia albino. Tapi kalau putih berarti lekustik. Cacat genetik lah semuanya. Nah, ngomong-ngomong siluman, ini kan di masyarakat ini mitos tentang ular itu mungkin sampai sekarang ya, masih itu mitos ular itu. Mitos itu sebenarnya emang benar-benar mitos atau gimana sih Bun tentang ular kayak gini? Kalau mitos yang paling masih banyak itu apa coba sekarang? Apa ular itu? itu takut garam. Ya kan? Nah ya betul, takut garam, takut itu garam. mitos. Mitosnya. Ular itu tidak takut garam dan ular biasa aja kalau kena garam, tidak bikin ular itu mati atau bikin ular itu jadi pingsan, enggak. Itu bohong, itu mitos. Yang pakai garam itu berarti mitos, bohong ya? Ya. Yang mati sama garam itu hewan-hewan yang berlendir ya, kayak lele. Oh, hewan yang belut, berlendir itu pakai garam. Pacet, lintah, itu mati sama garam. Kalau ular mah enggak. Nah, kalau nggak pakai garam itu pakai apa sih? Biar untuk menjaga biar gak masuk rumah misalkan atau gimana? Kalau untuk ular biar tidak masuk rumah, itu pakai wangi-wangian yang menyengat. Kayak karbol, wipol, terus kamper ya? Ya, Kamper, itu bisa. Jadi ular masuk rumah itu karena dia ngejar mangsa. Kayak tikus, kodok ada di dalam rumah. Ular kan lapar nih, masuklah ke sana. Ini bisanya gimana ini? Masih setengah ya? Apa gimana? Tergantung tergantung badan kita. Kalau memang lagi fit atau misalkan lagi biasa-biasa aja kegigit juga nggak apa-apa. Tapi kalau lagi flu, lagi demam, kegigit ini ya nambah-nambah. Iya Bunda, mungkin Bunda sudah sekian lama ya bergelut di dunia reptil ini. Mungkin ada atau banyak tantangan di antara tantangan yang paling besar itu menghadapi retik dalam mengenal reptil eksotis kepada masyarakat itu apa itu Bun? Tantangan yang paling biar besar masyarakat itu nggak sembarangan bunuh ular. Jadi saya pribadi kayak lingkungan rumah sekarang tuh udah mulai ya, ada ular manggil saya dulu, Bun ada ular. Jadi nggak langsung main geprek kayak zaman dulu gitu. Nah, jadi saya seperti juga, sahabat mungkin ya. iya. Gitu. Jadi masih gini loh, takutnya kan itu ular nggak berbisa, kan kasihan kalau main bunuh.
Ya memang perlu kita sadari bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Ya maka ya kita berharap kepada seluruh pemirsa ya jangan sampai kita itu main bunuh-bunuh saja gitu ya Bun ya. Oke. Bagaimana sih Reptik mengatasi kendala dalam mempromosikan konservasi reptil itu sendiri Bun? Kalau untuk konservasi sendiri ya pasti ya kita tuh pengen banget dari dulu punya satu wilayah ataupun ada tempat khusus dari pemerintah buat kita itu melestarikan. Setidaknya misalkan kita ada panggilan rescue, Bun ada ular, pergilah. Nah udah ditangkap nih ularnya, kita bingung mau dikemanain. Nah kalau kita punya tempat konservasi seperti itu, setidaknya kita bisa simpan dulu tuh ular. Kalau misalkan memang kita butuh untuk dia harus dikembangbiakan kan kita tinggal cariin temennya gitu. Kalau kayak sekarang kadang gini nih apa ya, dapat nih ular hasil rescue akhirnya ditumpuk di rumah dia, kan kasihan juga. Banyak berarti Kang Wawan ya, banyak juga ya. Iya betul. 2 bulan ini ya udah dapat 7 sanca liaran tuh. Nih seperti yang sekarang dipegang, kalau itu bertelur atau gimana ini yang ini? Ini bertelur. Bertelur. Cara berkembang biaknya itu Bun? Ah iya, ular itu cara berkembang biaknya ada 2 macam ya. Ada yang bertelur dan ada yang jadi bertelurnya di dalam tapi keluarnya udah berbentuk anak. Jadi yang satu kayak contohnya pelangi nih. Pelangi ini karena dia lebih banyak di air, dia nggak bertelur. Nah ular pucuk ini dia tidak bertelur tapi dia langsung beranak. Kalau ini bertelur ya. Ini beranak ini berarti ya? Ya ini beranak. Jenis-jenis piper itu kebanyakan beranak. Kalau seperti sanca Bun itu? Sanca bertelur. Bertelur ya. Itu berarti netes ya? Netes? Iya. Oke. Iya. Juga ini apakah sih ada kolaborasi dengan pemerintah atau pihak lain untuk mendukung pelestarian reptil ini? Itu Bu, mungkin ada kerjasama, mungkin Bunda juga pernah diminta bantuan lebih spesifik lagi oleh pemerintah dalam rangka ya kita melestarikan reptil ini Bun. Kalau sejauh ini ya paling partner kita tuh BKSDA ya. BKSDA ya. Kayak misalkan waktu 3 tahun ke belakang tuh hampir semua yang miara buaya diserahkan ke BKSDA. Nah waktu tahun berapa ya kita juga diminta untuk herping di kebun kembang, ngedata kayak gitu. Jadi kalau untuk sementara sih dari pemerintah kita nggak ada sama sekali, makanya bingung juga. Nah mungkin kan karena ini belum ada ya, mungkin belum tersentuh lah oleh pihak pemerintah. Ya mungkin ada rencana atau masa depan Reptik dalam mendukung konservasi dan edukasi reptil di khususnya di wilayah Kecamatan Cikampek ini Bun. Mungkin ada harapan-harapan ya memang perlu disampaikan itu Bun. Ya kalau kami pribadi sih ya pengen banget tiap rumah sakit rumah sakit aja ya jangan semua lah, maksudnya rumah-rumah sakit besar di daerah tuh menyediakan anti bisa, karena kan banyak sekali korban-korban yang kegigit ular, orang awam terutama ya. Kalau kayak penghobi kayak kita mah udah tahu resikonya istilahnya. Nah orang-orang awam yang lagi ngarit lah di sawah, lagi nyari apa, mereka kan kadang jadi korban dan mereka kebanyakan orang-orang yang gak mampu. Sejauh ini Bunda pernah nggak ada yang memang digigit ular yang berbisa itu sampai meninggal itu Bun? Banyak ya. Terutama ularnya king cobra ya. Itu yang paling ganas mungkin Bun ya. Ya jadi king cobra itu dia punya 3 bisa. Satu kali suntikan dia itu ada 3 jenis bisa yang dia suntikan ke manusia. Kalau kayak gini kan cuma satu bisanya. Nah kalau king cobra itu 3. Makanya kenapa sangat mematikan. Ya Bun, mungkin ini dalam suasana Pekan Raya Cikampek juga biar para pengunjung ataupun memang pemirsa ataupun memang sahabat di Komciksel, bagaimana sih peran Raya Cikampek
dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi reptil itu, biar semua itu jadi tidak membenci lah, tidak membenci terhadap reptil, tapi kita saling menyayangi mungkin ya. Mungkin ada yang perlu dijelaskan itu Bun. Ya, kalau untuk saya pribadi udah merasa bersyukur ya, komunitas kami diundang nih dalam rangka Pekan Raya Cikampek. Istilahnya ada sedikit ilmu lah yang bisa kita bagi, dan semoga aja ada yang nyangkut gitu, bermanfaat buat masyarakat. Jadi istilahnya nggak sia-sia kita datang ke sini. Tapi artinya kita pun kan bisa untuk mencintai dan juga bisa untuk mengantisipasi ketika kita ada gigitan-gigitan yang memang itu sangat berbahaya sekali. Ya. Ya. Terus apa sih harapan Rektik dalam memperkenalkan Rektik eksotik kepada generasi muda? Karena kan tidak sedikit yang namanya anak-anak, generasi muda itu yang memang tidak peduli lah terhadap reptil itu sendiri. Ya, kalau komunitas kami pribadi biasanya tuh kita suka merekrut anak-anak muda yang memang mau masuk gitu. Kan gini loh, setidaknya misalkan dalam satu wilayah di Sukaseri ada seorang, nah dia bisa mengenalkan reptil di sana. Ya minimal orang rumahnya ataupun tetangga dekatnya jadi kenal reptil gitu Pak. Terus kita sering juga kan gathering, edukasi, ya itu juga untuk memperkenalkan reptil ya. Jadi tidak selalu show off tentang hewan-hewan yang mahal, yang gimana gitu kan. Tapi kita lebih fokusnya tuh ke edukasinya aja. Mungkin Bunda terkait dengan reptil ini, ada enggak nilai ekonomisnya Bun? Karena kan biasanya kita ini ya biar bagaimanapun kita ini sangat membutuhkan ya untuk kebutuhan hidup. Itu ada nilai ekonomisnya enggak sih Bun? Maksudnya dari dunia, dari hobi lah ya. Ya dari reptil itu sendiri itu kan. Ya ada sih, kayak misalkan kita kalau edukasi tergantung yang undangnya. Kayak misalkan tingkat sekolah itu kita udah deal-dealan harga. Apalagi kalau untuk PT itu deal-dealan harga juga karena beda-beda. Beda-beda ya. Ya. Nah, terus terkait dengan kita mungkin pemeliharaan itu ya, pemeliharaan itu sendiri. Biasanya kita memang ditawarkan apa yang ada yang pesan Bun? Maksudnya? Kan Bunda tadi suka ternak, ada ternak gitu ya. Nah itu kan kalau kita diternakkan selamanya mungkin akan lebih banyak lagi. Mungkin kan Bunda juga bisa untuk dijual belikan lah seperti itu. Oh kayak gitu. Ya biasanya sih kalau yang diternak sih yang memang masih ada daya jualnya gitu loh. Kayak misalkan lokalan itu kan jarang orang minat karena masih banyak di alam, kecuali memang dia tuh albino atau gimana. Jadi ya jarang kita ternak juga. Bahkan kalau misalkan kita boleh nangkep nih ya, itu jarang mau makan. Jadi habis edukasi kayak gini kita lepas lagi ke alam. Nah yang diternak itu yang memang dia masih punya daya jual lah. Kayak misalkan yang albino, yang kayak gitu, yang istilahnya masih menghasilkan cuan. Iya, Oke Bunda, terima kasih banyak atas informasinya dan edukasinya. Mungkin ini teman saya juga nih Mas Erwin, ada tambahan Mas Erwin? Terakhir nih Bun, untuk Rektik ini ada gak sih sosial media barangkali buat subscriber atau penonton butuh pertolongan atau butuh edukasi, misalkan ada gak sih sosial medianya atau apa nih sosial media apa yang bisa dihubungi dari si subscriber atau penonton untuk Rektik ini? Rektik sendiri udah ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada blognya. Iya. Nah atau bisa kontak juga Facebook saya Bunda Apey. Mungkin di sini nanti ada ya? Ya, jadi udah lengkap lah. Udah lengkap. Jadi jangankan untuk edukasi, kayak misalkan ada tentang kasus-kasus ular masuk rumah, butuh pertolongan atau sekedar sharing, mangga sih. Welcome ya. Welcome. Oke, terima kasih. Oke, para sahabat Jidikom Cikso,
kita udah begitu panjang lebar mengenal reptil ini, dan begitu hebatnya Bunda ini tidak ada kata takut, bahkan ini sebagai sahabat, sebagai saudara mungkin Bunda, Kang Nuan ya, sebagai sahabat mungkin ini tidur pun barangkali bareng-bareng ya Bu ya, tidur pun bareng kalinya ya. Kadang-kadang kalau lagi misalkan kayak si Soleh lagi kangen, dia udah pup nih, udah pasti septic kan, dia nggak akan pup sembarangan, masukin ke kamar kayak gitu. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya, dan mudah-mudahan Bunda selalu berikan kesehatan, berikan kelancaran. Amin. Dan pun kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu, dan insya Allah kita pun kalau memang nanti ada yang perlu tolong, insya Allah akan kita hubungi Bunda. Mungkin ke depan kita bisa lagi mengenal lebih jauh dan lebih lagi kita mencintai yang namanya reptil ini. Sekian, terima kasih Bunda. Sama-sama. Oke, terima kasih para sahabat YouTuber di Kom Cikso. Malam ini kita telah menampilkan dari komunitas Reptik yang ada di wilayah Cendana Cikampek, dan itulah kita sedikit berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan ini menjadikan edukasi buat para sahabat semua. Dan apabila memang nanti ada yang memang membutuhkan untuk edukasi, bisa untuk komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Kom Ciksal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.